kita mulai Bapak Ibu. Bu, 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 Bu. Bisa kita mulai Pak? Pak, bisa kita mulai Pak? Kalau saya ceramah jangan ada yang jangan bicara, jangan bergerak jangan bernapas nak. Ya Bapak Ibu, kita ceramah 1,5 jam. Artinya apa? Jam 10 kurang 15 kita sudah selesai ini Pak. 11 kurang 15. Ya 1,5 jam. Itu pun tergantung siraman jalan nanti Pak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari sama-sama luruskan niat apa tujuan kita datang kemari. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tiap-tiap sesuatu perbuatan harus diawali dengan niat, dan insya Allah kita akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau memang niat kita datang kemari hendak membesarkan syiar Islam melalui peringatan Maulid Nabi yang kita isi dengan majelis ilmu, kita isi dengan tausiah agama, insya Allah Allah akan berikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Man salaka tariqan ilal ilmi sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya hadir ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin. Kalau ibu-ibu datang kemari niatnya hanya untuk mendapatkan kue saja, maka tak dapat pahala apa-apa kecuali hanya sekedar kuenya saja. Kalau remaja putri dan ibu-ibu datang kemari niatnya hanya untuk melihat ustaznya ganteng atau tidak, maka siap-siaplah untuk kecewa. Inilah bahtut yang bernama Faisal Ahmad Harahap yang dilahirkan 47 tahun yang lalu di Kota Pinang. Anak saya 3 Bu, istri masih 1. Sensitif ini. Ya. Jadi oleh karenanya luruskan niat. Ada orang yang bertanya, Ustaz ada apa? Kalau saya datang ke acara ini, Ustaz mengharapkan pahala apa? Boleh. Kalau saya datang ke acara dan beribadah mengharapkan surga, boleh. Ketika kau harapkan pahala, Allah akan berikan pahala. Ketika kau harapkan surga, Allah akan berikan surga. Tapi kalau kau harapkan keridhaan Allah, Allah berikan pahala, Allah berikan surga, Allah berikan ketenangan hidup bagimu. Maka carilah ridha Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Udah ya, kita mulai Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bukan mengajar limau berduri ketika diucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijawab waalaikumsalam kurang tepat Pak. Iya, mimnya nggak boleh dimatikan, mimnya nggak boleh disukunkan. Seharusnya jawabnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Ya, mulai kemarin kita bisa ngomong salam, mulai kita jawab salam, sampai sekarang masih waalaikumsalam. Entah berapa puluh kali Bapak ikut maulid sampai Islam Mitra masih waalaikumsalam. Mulai malam ini kita perbaiki. Ya, ayo kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang jawab salam saya masuk surga. Amin. Lunas segala hutang dan kreditnya. Amin. Bu, di sini ada kewe-kewe. Ada Bu, kewe-kewe. Banyak. Makanya nampak wajah-wajah kredit, makanya bilang aminnya kuat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk hidayah tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang Allah berikan kesesatan, sekalipun mereka keluarga para nabi dan rasul, kalau Allah tak berikan hidayah, maka sampai mati tak akan pernah mendapat hidayah. Ibrahim alaihissalam dia nabi, ayahnya tak mendapat hidayah. Anaknya nabi, bapaknya tak dapat hidayah. Nabi Nuh alaihissalam dia nabi, sementara anaknya Kan'an sampai mati tak mendapatkan hidayah. Ayahnya nabi, anaknya tak dapat hidayah. Ada yang suaminya nabi, siapa itu? Nabi Lut alaihissalam dia nabi, istrinya sampai mati tak mendapat hidayah. Bagaimana Rasul dia nabi, beberapa pamannya tidak mendapat hidayah. Aisyah mendapat hidayah
sementara suaminya Fir'aun tak mendapatkan hidayah. Sekalipun mereka keluarga para nabi dan rasul, kalau Allah tak memberikan hidayah, sampai mati tak akan pernah mendapatkan hidayah. Kita tak pernah bertemu dengan Rasul, kita bukan orang Arab, kita bukan suku Arab, kita bukan hidup di zaman Rasulullah, tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tak pernah dengan sahabat, tapi alhamdulillah sekarang masih iman dan Islam. Amin ya rabbal. Makanya kalau ada di lingkungan kita ini Bapak Ibu, anaknya rajin sholat, anaknya rajin puasa, anaknya rajin ngaji, sementara ayahnya tidak, itu adalah gambaran keluarga Ibrahim alaihissalam. Tahu kita ini Pak nanti Ibu nanti akan tahu ibu ini keluarga siapa. Jangan-jangan ibu keluarga Fir'aun. Iya, diam aja nanti ya Bu kalau keluarga Fir'aun ya. Kalau ada di daerah kita ini Bu, ayahnya rajin ibadah, anaknya tak mau, berarti itulah gambaran keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Kalau suami-suami ini rajin ibadah, ibu-ibu tak mau ibadah, berarti gambaran keluarga Nuh alaihissalam. Berarti kalau ibu rajin ibadah, ibu rajin sholat, ibu rajin ibadah, suami ibu enggak, berarti keluarga ibu keluarga Fir'aun. Kalau wirid Yasin enak, besok malam kita ngaji di mana? Rumah Fir'aun gitu. Insya Allah main itu. Ibu pun kalau bapak kesiangan, udah siap sholat subuh, udah jam 7 bapak tak bangun-bangunkan. Fir'aun bangun. Insya Allah pagi itu Bu jatuh tak satu. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ayat sambung ayatnya Bu. Wa man nu'ammirhu. Lanjut. Kita ulang Bu, wa man nu'ammirhu. Bu, di sini ada pengajian wirid Yasin ibu-ibu. Udah ada 10 tahun pengajiannya. Jadi apa nomor Bapak berpengajian? Ini Bapak, udah tahu Bapak macam mana ulah orang tua, kan enggak ngaji. Enggak ngaji. Iya. Karena ada sebagian ibu-ibu yang ngaji itu, yang udah praktisi untuk minta terima di dalam ini. Iya. Ini istri-istri kita ini Pak, mohon maaf, ada sebagian bukan ngaji Yasin Pak. Dia memang megang Yasin, tapi dengan horden. Yasin, walaupun cantik. Ada yang dia wirid Yasin itu bukan apa-apa, nengok boloknya apa, makanannya apa. Makanya belum keluar boloknya, wirid Yasin belum dimulai dia udah tahu Bu apa makanannya. Itu biasanya yang duduk dekat pintu sekat itu Pak. Duduk, datang, tengok ke belakang. Oh enggak percaya. Makanya tak dapat apa-apa. Ayo kita ulangi ibu-ibu. Wa man nu'ammirhu. Kita ulang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala. Subhanallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penghulu hadir Bu. Bapak Penghulu hadir? Enggak. Tadi yang dibilang Bapak apa ketua BKM betul. Kalau sempat diserahkan sama Bapak ini acara tidak jadi. Sedangkan sambutan wakil penghulu tadi ada yang mau. Apalagi buat acara tidak jadi ini Pak. Dan alhamdulillah yang mewakili kalau di sini apa Pak? Kepala dusun atau kepala lingkungan atau RT RW? Pak kepala dusun hadir? Tidak ada orang? Tidak ada. Ini saya tanya nanti, mana tahu barang masang ditanya nanti, Pak Kadis hadir Ustaz, biar saya tahu jawabnya di sana. Pak RT hadir? Ada? Mana Pak RT? Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati. Mewakili kepenghuluan kita ini yang betul Pak RT hadir bersama kita, amin. Kemudian selanjutnya kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kami penerus cerita pelanjut sejarah. Bagaimana Islam 10 tahun ke depan, bagaimana Islam 20 tahun ke depan, bagaimana Islam 30 tahun ke depan.
ada di pundak anak-anak kita. Tapi jangan terlalu harap banyak kepada mereka kalau kau tak peduli tentang agama anak-anaknya. Ya. Seluruh kita yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberi nikmat kesehatan dan keluangan waktu, sehingga di sela-sela waktu yang sedianya kita manfaatkan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Sejenak kita luangkan waktu kita untuk hadir berkumpul di masjid yang kita cintai di dalam rangka membesarkan sirah Islam melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita isi dengan tausiah agama. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, istiqomah menjalankan ajaran disampaikan kepada kita. Pada satu masa nanti ketika bumi ini digoncangkan Allah dengan segoncang-goncangnya, pada saat anak, harta, pangkat dan jabatan yang kita bangga-banggakan tidak lagi berarti apa-apa di sana kecuali amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Bapak Ibu, Pak, kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita menuju padang mahsyar. Ya, akan dibangkitkan dari kubur kita menuju padang. Saya mau tanya Bapak Ibu, di mana kita dimakamkan nanti kalau meninggal dunia? Kuburan. Hah? Kuburan. Disetujui ya? Pak, di mana kita nanti dimakamkan? Setiap kita, kata Rasulullah, akan dimakamkan dari tanah mana kita diciptakan. Ada yang lahir di Bagan Batu, besar di Bagan Batu, merantau dia ke kota Medan, meninggal di Medan. Kalau seandainya dia dimakamkan di Medan, berarti tanah penciptaannya adalah tanah kota Medan, bukan tanah Bagan Batu. Kita besar di Bagan Batu, berumah tangga di Bagan Batu, beranak cucu di Bagan Batu, berangkat menunaikan haji dan umrah. Ada yang wafat di Mekah, ada yang wafat di Madinah, dan dimakamkan di sana. Berarti tanah penciptaan mereka adalah tanah sana, bukan tanah sini. Setiap kita akan dikembalikan dari tanah mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling masalah ketika kita diciptakan dari tanah sengketa, yang susah. Teman-teman melihat Pak, betimpa-timpa surat itu Pak. Ya. Jadi alhamdulillah nanti kita akan berjalan di padang mahsyar. Ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya berjalan menuju padang mahsyar dalam keadaan bagaimana? Kakinya ke atas, wajahnya terseret ke tanah. Siapa dia Rasulullah? Itulah orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Ada juga nanti di sana kata Rasulullah yang berjalan, kakinya kaki manusia, badannya manusia, tangan manusia, wajahnya wajah monyet. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia dia memiliki sifat monyet. Apa itu sifat monyet? Rakus, tamak, serakah, tak pernah merasa cukup. Dikasih satu pisang tangkap tangan kanan, dikasih satu lagi tangkap tangan kiri, kasih satu lagi tangkap kaki kanan, kasih satu lagi tangkap kaki kiri. Inilah sifat monyet, tak pernah merasa cukup. Saya mau tanya ibu-ibu, apakah ada ibu-ibu yang hadir malam ini di sini nanti akan dibangkitkan wajah-wajah monyet? Ada? Ada apa enggak? Ada. Itulah ibu-ibu kalau wirid Yasin ngambil bontot 2. Ya, ada yang baik yang dikasih Bu. Masalahnya ibu-ibunya wirid kalau dikasih nggak apa-apa. Yang sering kejadian kan di tekongan hilang bototnya. Iya, ibu-ibu ini Pak kalau wirid 40 orang hadir diberikan lontong 40 bungkus kurang itu Pak. Lagi, tekongan hilang Pak. Kenapa? Karena ibu-ibu wirid bawa tas. Ini masalahnya. Tapi bukan ibu-ibu sini, enggak. Sini nggak ada kan? Nggak ada kan? Dan besok baru kan? Udah pulang dari sini. Ayah ada enggak yang nanti di padang mahsyar dibangkitkan Allah wajahnya wajah monyet? Ada? Ada? Ada. Itulah bapak-bapak kalau panitia kurban pulang bawa 2 bungkus. Hati-hati Pak, mohon maaf ya Pak, nggak ada dalam ilmu fikih katanya panitia 2 bungkus. Ada katanya? Ada? Nggak ada Pak. Ustaz, kami panitia, kami kan capek. Kalau mereka capek, bukan bagian kamu ditambah jadi 2 bungkus. Maka orang yang berkurbanlah yang berpikir. Contoh, kurban itu umpamanya 1 orang 2 juta Pak. Kan begitu? Tambah 100 lagi jadi 2.100.000 per orang. Kali 7 orang ada 700. Dan 700 kasih buat mereka rokok, makan dan minum mereka. Bukan ditambah 1 bungkus Pak. Ketika kau ambil itu bertambah bagianmu 1 kilo, tapi selama-lamanya kau bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, mana
tahu suami ibu pulang panitia kurban sampai rumah bu membawa daging mana bang dari kurbannya mana masih ini satu, jangan kau goblok-goblokkan suamimu, goblok kau bang, goblok Wah amat pak loh, lah iya. Aduh amat sini. Ya kalau ada mohon maaf cerita di pimpin belakang kesamaan nama hanya kebetulan saya. Bu, kalau suamimu bawa satu bungkus, orang lain bawa 4 bungkus, bukan suamimu yang goblok yang wamat yang bawa 4 bungkus. Makanya kadang-kadang daging kurban tubuh di kulkas kita lemari es tuh sampai tak berapa banyak. Hari pertama buat sop, hari kedua rendang, hari ketiga sate, hari keempat buat dendeng, hari kelima buat bakso, hari keenam buat gulai, hari ketujuh mulai sakit tengkuk, hari ke-8 masuk rumah sakit, hari ke-9 mulai hafal. Biarlah kurban, jangan kau ambil yang tak punya bu. Hari ke-10 balik lagi ke rumah sakit, hari ke-11 ini yang kawanku keluar foto ibu di Facebook dilingkari orang. Biasanya kalau dilingkari ada 2 kemungkinan, yang pertama ulang tahun, yang kedua mati. Rasanya tak percaya kakak padahal kakak tadi malam masih marhaban. Makanya hati-hati, yang bukan kita jangan diambil. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau masih ada anak kita yang belum akil balik, belum disembelihkan akikahnya, maka utamakan akikahnya baru berkurban. Kenapa begitu Ustaz? Yang namanya akikah adalah pakaian, yang namanya kurban adalah kendaraan. Mana lebih utama, pakaian atau kendaraan? Kalau saya datang dari Kota Pinang kemari, mau ceramah, enggak naik kendaraan apa-apa, berjalan kaki, tapi lengkap pakaian saya, orang enggak bingung. Mana Ustaz ceramah pakai batu, oh ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya pakai kendaraan, tak pakai baju, tak pakai celana, Bang. Datang saya dari Kota Pinang naik Pixel. Sesekali tengok lato-lato. Mana Ustaz ceramah, gilanya itu. Makanya ingat Bapak Ibu, utamakan akikah anakmu, karena sebagian ulama juga mengatakan orang tua yang sanggup mengakikahkan anaknya, tapi mereka tak akikahkan. Sebagian ulama mengatakan doa anaknya tak connect, tak nyambung, tak sampai kepada orang tuanya. Ustaz, kami tak sanggup mengakikahkan. Siapa yang bilang tak sanggup? Berapa bagi rupanya? 10 juta Ustaz, ada cukup loh. Belum cukup Ustaz untuk teratak sama keyboard. Biaya teratak sama keyboard lebih besar daripada biaya akikah, Pak. Bu, beli kambing 1 ekor, kasih uang 2 juta, sembelih di rumah, gak usah pakai nasi, gak usah pakai sayur, gak usah pakai apa-apa, gulai itu kambing, bungkusi pakai plastik, sedekah dulu sama masyarakat, sama tetangga-tetangga, kaum muslimin sebenarnya sudah selesai ketika anak kita yang repot-repotin bu. Betul? Kita yang repotin Pak. Nggak juga mau ibu masak, takut repot, beli seekor kambing, antarkan ke panti asuhan, antarkan ke pesantren. Assalamualaikum Ustaz, ini tolong sembelihkan akikah atas nama anak saya, seluruh dagingnya saya sedekahkan untuk warga pesantren, kasihkan 200.000 untuk beli bumbunya, selesai akikah anak kita. Kita yang repot-repotin. Betul Pak? Ustaz, aku tak sanggup ikut kurban, aku tak sanggup ikut akikah. Siapa bilang? Rokok bapak 1 hari 30.000, 1 bulan 900.000, 1 tahun 10.800.000 yang bapak bakar. Tapi memang ada manfaat Ustaz, ada. Orang yang merokok ini termasuk kelebihannya yang pertama Pak, keutamaan orang merokok. Yang pertama Pak, biasanya dia awet muda, nggak sempat tua mati, awet muda. Yang kedua, anjing nggak berani mengejar dia. Begitu dia kejar anjing, sesa anjingnya Pak, dia bisa anjingnya lari dulu pada dia. Yang ketiga, biasanya orang merokok doanya bertentangan dengan perbuatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, jauhkan kami dari api neraka. Tapi api rokok dilokat-lokatkan ke mulut. Ayo, campak puntung pula ya.
Tidak apa-apa, silakan Pak. Aku dulu Pak merokok 2012 aku berhenti. Dulu aku biasa pakai Samsung Apple. Dulu masih 15.000 Pak sebungkus, 2 bungkus satu hari 30.000. Sebulan 900.000, setahun 10 juta 800. Sampai sekarang udah 12 tahun aku berhenti merokok. 1.000 pun tak tetap buat rokok itu. Ya memang rezeki rokok Pak. Kalau dulu aku merokok, awak di warung, datang orang Ustaz ini, Ustaz tuang rokok. Sekarang tak merokok lagi awak, lewat dia tengok aja, enggak merokok Ustaz. Udah selesai Pak, lepas rezeki. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah kau sembunyikan atikah anakmu, Bu, kita buka hukum sedikit Pak ya. Tidak boleh menisbahkan nama anak angkat kepada ayah angkatnya, apalagi menyembelihkan akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa la taqabbal hadza aqiqatu abduka. Umpamanya ucap buat anak angkat Pak bin Faisal, enggak boleh karena itu bukan anakku. Enggak boleh. Walaupun 1 hari umurnya kau ambil, enggak boleh dinisbahkan kepada ayah angkatnya. Kenapa bukan anaknya? Jadi kepada siapa Ustaz? Kalau memang kau tahu siapa nama ayah kandungnya, maka buat binnya ke ayah kandungnya. Ustaz kami nggak tahu Ustaz, anak ini dititipkan, diletakkan di teras rumah kami. Berarti kembalikan kepada Adam. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau di akte Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kalau di akte itu adalah apa? Administrasi dunia. Namun yang dipanggil, nama yang ditabalkan. Maka setelah tadi disembelih akikah anak kita, berikan nama yang baik. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya nanti kamu, kata Rasulullah, di hari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Nama saya Faisal Ahmad, ayahku namanya Rustam. Berarti aku dipanggil di padang mahsyar Faisal Ahmad bin Rustam. Fa'ahsinu asma'akum. Karena nanti kau dipanggil dengan nama ayahmu, maka baguskan nama anak-anakmu. Banyak orang membuat nama anak Balkis, Bilkis. Tahu artinya? Tahu artinya? Apa artinya? Iya, ketua jin. Balkis, Bilkis, datang ketua jin. Iya, datang ketua jin. Kok ketua Yasin rumah ini, ketua jin enggak? Ada membuat nama anak Haikal. Ada membuat nama anak Haikal. Haikal artinya bukan korak. Haikal, ya mak, bukan korak. Berikan nama yang baik, kalau pakai Asmaul Husna. Awali dengan kalimat Abdul, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif. Ada Abdulnya Pak. Gak boleh membuat nama anak Akbar, Maha Besar. Enggak, itu hanya milik Allah itu Pak. Kadang-kadang ada buat nama anak kan Akbar. Akbar itu artinya apa? Maha Besar. Cuma Allah yang punya nama itu Pak. Makanya kalau nggak ngerti maka minum pun datang. Itu aja. Ini aja. Jangan bawa ke ini. Hati-hati Pak, tadi membuat nama anak itu. Hati-hati kalau bisa nama anak itu apa? Ya, kemarin saya ceramah 10 menit begini dari orang tua. Ya, 25 menit saya ceramah, 2 orang pulang balik dan Yesus. Enggak, itu dia udah Tanjung. Kalau di sini aku nggak minta. Kalau tak ada kan kita apa? Nggak ambil aja. Coba sekali ya pesan. Kalau kita membuat nama anak bahasa Arab, kadang-kadang dulu nggak paham dia. Dulu banyak nama anak perempuan itu namanya Laila Majnun. Apa arti Laila Majnun? Malam yang gila. Apa yang akan gila saja anak perempuannya itu? Laila Majnun masih orang ini. Ya kan? Jadi doa anak itu tidak usah. Ada yang namanya Mince, Minah Cebol. Berikan nama yang baik. Kalau nggak pakai Asmaul Husna, silahkan pakai nama-nama Rasulullah, Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin. Tapi kalau udah ada anak tetangga ibu Toha, Yasin, jangan pada buat nama anak ibu Alif Lam Mim. Sampai terkuasa menyapa sama bismi Alif Lam Mim. Itu kalau ujian nanti di komputer error itu nggak masuk. Apalagi kaf, ha, ya, nun, ain, shad. Berikan nama yang baik. Berikan nama yang baik Pak. Kalau orang Jawa tahu, aku nama-nama orang Jawa kebanyakan biasanya dibuat nama itu berdasarkan hari.
Kalau legi lahirnya legiman, leginem. Kalau pon iman, ponium, itu nama orang Jawa. Kami pun orang kampung ada yang nama favorit. Sangkot, dikot, lokot. Itu nama orang kampung. Makanya kalau ada nama orang lokot, udah pasti itu bukan dari Eropa. Pasti dari Sumatera Utara itu. Dapat dipastikan itu. Ya, berikan nama yang baik kepada anak kita. Ya. Ada kadang-kadang yang membuat nama anak, kebetulan ayahnya Tengku, emaknya keturunan Arab, dibuat nama anak Tengkulak. Kadang-kadang kan suka menggabung-gabungkan sekarang ini. Kan ada suka gitu kan? Kebetulan neneknya Leman kakeknya, neneknya Toyibah, buat nama cucu Letoy. Leman Toyibah. Gak ada makna, Bu. Cari nama yang bisa menjadi doa. Ketika orang memanggil jadi doa, ketika orang memanggil jadi doa, jadi doa itu baru betul. Ini membuat nama anak kampret. Kalau ada rezeki jadi bupati kan kayak enak dipanggil, Pak. Pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini kata sambutan dari Bapak Bupati kepada Bapak Kampret, dipersilakan, kan tidak enak. Maka berikan nama yang baik kepada anakmu. Apalagi syariat yang dijalankan kerjakan. Setelah kau tadi sembelih akikah, berikan nama yang baik. Kata Rasulullah apa? Cukur rambutnya. Setelah kau cukur rambutnya, timbang. Setelah ditimbang dapat 1 gram, maka berikan emas 1 gram, sedekahkan emasnya kepada fakir miskin. Ketika kau sedekahkan emasnya, jangan kau tahan suratnya. Itu punya dia. Nanti dijual ya Ustaz, mau dijualnya, mau dibuangnya, mau ditolaknya, itu haknya. Ini syariat, Pak. Kadang-kadang orang lupa. Orang lebih penting hiburannya jasket, keyboard, ini. Sementara kadang-kadang syariat menimbang dan memberikan emas kepada fakir miskin. Ini dilupakan oleh manusia. Betul. Anak laki-laki disunahkan 1 ekor kambing, disunahkan 2 ekor kambing. Ustaz masih 1 lagi yang ada, Ustaz, nggak boleh, sunahkan 1. Ada sebagian kalau udah 2 baru boleh. Ada sebagian apa? 1 pun dulu boleh. Kenapa? Untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah untuk melaksanakan syariat Islam. Jadi kembali tadi kita sampaikan berkaitan mohon maaf, tak boleh dinisbahkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Hati-hati Pak ya, tidak boleh. Makanya langsung saja siapa nama ayah kandungnya, atau mohon maaf tak tahu kita siapa nama ayahnya, maka disebahkan ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi demikian tadi perjalanan kita ketika tadi dalam keadaan apa di padang mahsyar. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, istiqomah melaksanakan ajaran sampaikan kepada kita. Baginda Rasul berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Kata Rasulullah, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang tidak melihat wajah Rasulullah di padang mahsyar. Memangnya ada Ustaz, orang yang tak akan melihat wajah Rasul di padang mahsyar ada. Kata Rasulullah kepada Aisyah, ada nanti sekelompok orang yang tak akan pernah melihat wajahku di padang mahsyar. Siapa itu Rasulullah? Orang yang pelit, orang yang kikir. Maksudnya pelit dan kikir bagaimana ya Rasulullah? Man idza dzukirtu lam yusalli alayya. Manakala namaku disebut, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Orang yang seperti itu tak akan nanti pernah melihatku nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah Bapak Ibu, saya mohon izin 10 menit saya cerita tentang kisah kelahiran Maulid Nabi. Ya Pak ya. Karena kadang-kadang ada Ustaz acara Maulid sikit, kadang-kadang tak ada di kemasnya Maulid. Apa gunanya kita cerita Maulid? Yang pertama apa? Untuk menanamkan kecintaan, mengingat perjuangan Rasulullah. Insya Allah dikuatkan iman kita, istiqomah kita melaksanakan ajarannya. Yang kedua apa Ustaz? Apa perlunya kita cerita Maulid? Anak-anak kita sekarang mengalami yang namanya krisis idola. Anak-anak kita lebih mengidolakan pemain sepak bola Pak ketimbang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau tanya, selain Cristiano Ronaldo, siapa lagi yang jago main bola? Messi. Oke, siapa lagi? Neymar, Mbappe, Mbahku, Mbahmu. Alam lah ya. Apa lagi? Begini. Itu anak bola itu. Rasul dapat pemain sepak bola. Macam mana Pak anak kita mau mengidolakan Muhammad kalau mereka tak kenal dengan Muhammad? Macam mana mereka Bu mengidolakan Muhammad kalau mereka tak kenal Muhammad? Anak kita ada yang mengidolakan siapa Bu? Agnes Monica. Cara pakaiannya pakai Agnes Monica, lagunya lagu-lagu Agnes Monica. Kenapa? Dia kenal yang dia idolakan. Anak-anak kita lebih mengidolakan tokoh-tokoh karton ketimbang Muhammad.
Saya mau tanya, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya? Kakeknya? Neneknya? Jarang disampaikan, Bu. Sering kita apa kakeknya? Emangnya kakeknya tak ada istrinya? Gak dapat kalian, siapa nama neneknya? Gak apa-apa. Sekarang saya tanya, siapa nama adik si Upin? Ipin, oke. Siapa nama neneknya? Oke. Siapa nama adoknya? Alhamdulillah. Jangan ketawa, kamu anak kami. Ulah kamu jadi, ulah kamu. Orang tua apa itu Pak? Kenapa? Karena itu yang mereka tonton, itu yang mereka lihat, itu yang mereka kenal. Jadi sekarang kita berbicara baginda Rasul. Ingat nak, siapa nama Nabi kita yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan kepada kita semua dan anak-anak kami, yakinkan nak, nggak ada lagi Nabi terakhir selain daripada Nabi Muhammad. Oke? Siapa Nabi terakhir? Kenapa begitu sekarang? 2010 banyak muncul Nabi palsu, Pak. Di Pulau Jawa ada Nabi palsu 2010 muncul. Ajaran baru yang dia bawa namanya apa, Pak? Jasun, Jawa Sunda. Nama nabinya Tugimin. Udah pernah tangkap, Pak? Aku dari namanya pun tak yakin aku nabinya. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, kalau sekiranya ada, kurasa lebih cocok Nabi Faisal Ahmad daripada Tugimin. Lagi pula kalau nama nabinya Tugimin kan tak enak sholawatnya. Kalau Muhammad kan enak sholawatnya, Pak. Ya Habibi ya Muhammad. Ini enak, ada enak. Coba Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin. Udah, ayo cerita Nabi kita ya. Adalah bulan Rabiul Awal, merupakan bulan yang istimewa. Dilahirkan seorang anak laki-laki, kemudian diberi nama Muhammad dan selanjutnya diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Walaupun Pak, ya, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, tapi sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah ada ciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu lebih dulu ada daripada penciptaan Adam. Kenapa Ustaz tahu? Ketika Adam dan Hawa berada di surga, Allah katakan kepada Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan dekati kalian pohon ini. Kemudian mereka dekati. Akhirnya Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Nabi Adam diturunkan Allah di kaki gunung Himalaya di India. Sementara yang namanya Hawa diturunkan Allah di kota Jeddah. Jadi Jeddah itu asal katanya dari bahasa Arab. Kalau Jaddun artinya kakek, Jaddatun artinya nenek. Maka Hawa diturunkan di sana, itulah kota Jeddah, tempat nenek kita yang pertama kali diturunkan dari surga, yaitu Hawa adalah di kota Jeddah. Jaddatun artinya nenek. Nah, ketika dia berada di kaki gunung Himalaya di India, dia bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya Rabbana zalamna, kami sudah melakukan perbuatan zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika kau tak memberikan keampunan kepada kami, wa tarhamna, tak mencurahkan rahmat dan kasih kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Itulah doa penyesalan Nabi Adam. Bahkan gara-gara dilarang mendekati pohon mereka langgar. Dalam sejarah disebutkan 40 tahun Nabi Adam malu kepada Allah. Kita tinggal sholat biasa-biasa saja. Lebih ngeri lagi dan lebih heboh lagi tinggal mancis di pengajian daripada tinggal sholat. Kalau tinggal mancis di pengajian, telepon tuan rumah, wah kalau mau mancis itu tinggal wah dekat meja TV wah tadi pas sulit itu loh. Tapi kalau sholat tinggal biasa-biasa saja. 40 tahun dia malu kepada Allah. Biasanya Nabi Adam itu berdoa seperti ini, tapi karena melanggar Allah, dia tunduk berdoa 40 tahun malu kepada Allah. Selama di sana tak dikabulkan Allah doanya. Tetapi ketika pindah ke kota Mekah, apa doa Nabi Adam? Ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan Muhammad, ampuni dosaku, terima taubatku. Apa kata Allah? Wahai Adam, dari mana tahu pula kau ada Muhammad sementara yang masih diciptakan cuma kau dan Hawa? Apa kata Nabi Adam? Waktu aku berada di surga bersama istriku, aku pernah lihat di dinding surga tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalau memang Muhammad itu bukan orang yang mulia, bukan orang yang agung, tak mungkin ya Allah namamu disandingkan dengan namanya. Kata Allah apa? Benar wahai Adam. Dan kau tahu Adam, ku terima tobatmu
Ku terima tobatmu dan biar kau tahu, kalau bukan karena Nur Muhammad, kau tak kuciptakan kau ada. Kalau bukan karena Nur Muhammad, tak kuciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Walaupun Adam manusia pertama diciptakan, Nur Muhammad itu sudah lebih dulu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW dalam kandungan ibunya, berapa bulan Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya ayahnya meninggal? Hah? Apa dapat yang spesial kayak makin? Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. Dan tatkala Muhammad berada 2 bulan dalam kandungan ibunya menurut riwayat yang masyhur, apa yang terjadi? Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah Maka pada saat itu apa yang terjadi? Wafat ayah Nabi Muhammad di kota Madinah. Nabi Muhammad umurnya ketika itu 2 bulan. Kemudian dokter sampai awal dilahirkan baginda Rasul ke permukaan bumi ini. Saya tanya ibu dulu, siapa nama bidannya waktu Rasul dilahirkan? Siapa nama bidannya? Udah tadi dibacakan nama bidannya, Bu. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Siapa nama bidannya? Goblok. Qamariyah dalam bahasa Arab artinya bulan, bukan nama bidan. Sakit tak beri betul? Sakit kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir. Belajar sesudah dewasa. Loreng. Laksana air, loreng, ilmu dunia wajib dituntut dipelajari. Ilmu dunia wajib dituntut dari kecillah engkau mendapat. Setelah dewasa berguna kemana pergi. Jangan sedih yatim karena tiada ayah dan ibu. Jangan sedih yatim karena tiada, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana, tapi sedihlah tak punya ilmu. Macam kau lah ya, Kamariah kau bilang bidan. Dokter Komariah SPOG gitu, buka praktek Senin sampai Jumat gitu. Iya. Komariah artinya bulan dalam bahasa Arab, tapi ada juga bahasa Arab bulan itu syahrun. Apa perbedaan Komariah dengan syahrun? Kalau Komariah, Komarun itulah bulan yang ada fisiknya di atas, yang bisa kita lihat secara visual. Tapi kalau syahrun itu nama bulannya, Syahrul Muharram, Syahrul Ramadan. Jadi nama-nama bulannya itu syahrun namanya. Tapi kalau bulan yang di atas Komarun itu namanya Komarun. Maka namanya Komar, bukan berarti bidan Komariah. Wow. Sini juga ada Komariah, Pak. Nah itu makanya mulai ngeles tengok. Ya, hati-hati. Makanya ibu kamu berangkat haji, mau berangkat umroh, nggak bisa tetapkan ibu. Saya tatkan ibu setengah jam bisa pasal. Ya. Mana tahu bapak ibu nanti di Mekah di dalam hotel AC-nya mati. Ibu nggak ngerti bahasa Arab, bilang AC mati, panggil petugas Syekh Ta'ala. AC innalillahi. AC mati. AC mati. Kalau ibu kesesat nggak tahu bahasa Arab, dia kesesat. Sebenarnya kamu udah tahu. Jangan aja kita baca ini bahasa Arabnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Artinya apa itu? Tunjukin jalan yang lurus. Dengan orang Arab kabar ini sesat ini kan ya. Diantarkan kita nanti Pak. Kalau bahasa Arabnya ada orang bergoncengan naik sepeda 2 orang atau naik kereta 2 orang, apa bahasa Arabnya? Berdua di atas ban. Berdua di atas. Nama Menteri Pertahanan Jepang yang dari Indonesia siapa namanya?
Menteri Pertahanan Indonesia dan Jepang siapa namanya? Kurasa Takada. Kurasa Takada, Takada bukan tarik. Kalau tak ada kan Jawa kan ya, bukan Takada. Ayo kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Jadi oleh karenanya pada saat itu Rasul dilahirkan, siapa nama bilangnya? Hadara ummahu lailata maulidihi. Pada malam kelahirannya ditulis Allah, dua orang perempuan membantu persalinan Aminah melahirkan Muhammad. Siapa itu? Asiyatu wa Mar yang biniswatin minal hadiratil. Yang pertama siapa? Aisyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Inilah sebagai bidannya, bukan Komariah, bom. Bidan sini tuh Pak. Iya, pasti Komariah kan? Pasti. Komariah Senturi. Iya, Senturi. Ayo kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah baginda Rasulullah SAW, tanda-tanda kenabian sudah ada. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersujud kepada Allah. Nabi Muhammad tepat dilahirkan dalam keadaan bersujud kepada Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu dilahirkan sudah dalam keadaan berhitam. Rasul itu lahir sudah keadaan dalam bersunat Pak. Ya, lahir sudah sunat. Kalau Nabi Ibrahim dalam sejarah, dia itu bersunat umur 80 tahun. Dalam sejarah Nabi Ibrahim 80 tahun bersunat, apa lagi Ustaz? Pakai kampak batu. Iya, bahkan sangkal. Iya, selip sedikit Pak, habis selesai. Aku ayahku tahun 45 lahir. Dia dulu cerita Pak, dia bersunat itu pakai apa? Pakai sembilu. Tahu sembilu? Kulit batu. Apa obatnya ya? Cepat sembuh, aku bilang. Mana ada dulu seperti obat-obat sekarang? Katanya Pak, daun senduduk. Tahu daun senduduk kan? Pura-pura tahu aja lah, tak apa-apa. Saya berdosa. Pokoknya ini akan ada. Jadi dia dalam keadaan berhitam. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu dilahirkan tanpa diiringi darah wiladah. Tahu darah wiladah? Tahu darah wiladah? Beda dengan darah nifas. Makanya kalau orang-orang tua dulu menikah tuh, kalau udah melahirkan, dia mandi wiladah. Kalau anak sekarang nggak ngerti mandi wiladah, mereka mandi nifas itu aja. Apa beda darah wiladah dengan darah nifas? Darah wiladah, darah yang mengiringi anak lahir. Waktu anak bayi itu keluar lahirmu, ada darah-darah di badannya, itu darah wiladah. Setelah darah wiladah, maka harus mandi wiladah. Mandi wiladah. Kapan mandi wiladahnya? Kalau ibu melahirkannya normal, umpamanya pagi, sore kira-kira agak kuat sudah duduk atau berdiri, silahkan mandi wiladah. Beda lagi yang namanya mandi nifas. Kalau mandi nifas, mandi dikarenakan keluar darah nifas. Kapan keluar darah nifas? Darah yang keluar setelah anak lahir. Jadi kalau waktu darah yang mengiringi anak dilahirkan, namanya darah wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan sampai namanya 40 hari maksimal. Tadi kan berbeda-beda itu, bukan berarti selama 40 hari harus semuanya begitu, enggak. Ibu kalau umpamanya melahirkan 30 hari sudah selesai umpamanya masa nifasnya, dia udah mandi, udah wajib sholat, wajib sebagainya. Bukan harus 40. Ibu 30 hari udah siap, udah bersih, nggak sholat lama katanya, belum 40. Bukan begitu. 40 itu maksimal. Kalau lebih dari 40, darah istiqoroh berarti penyakit. Ibu tetap wajib sholat. Setiap mau sholat, istinja, mau sholat, wajib wudhu. Walaupun wudhu kita tak batal setelah sholat maghrib, kalau kita punya darah istiqoroh, maka wajib kembali istinja. Kalau memang ada najisnya, kemudian wajib kembali berwudhu. Ya, saya 3 kali melahirkan, rata-rata 30 hari udah bersih nifasnya. Ya, saya nggak cocok pakai susu. Ya, udah, ayo. Saya kalau anak saya itu paling besar baru kelas 1 TS. Saya 12 tahun menikah baru dikasih anak. Ya, syukuri saja. Ya, 9 tahun baru lebih hebat saya. Ya, selama 11 tahun itu 12 tahun istri saya gelisah terus. Kenapa gelisah? Dia khawatir meninggal dunia tak punya anak. Bahkan nanti waktu meninggal dunia, dia paling khawatir itu tengok apa? Meninggalkan suami. Udah ganti ustaz pula itu kamu. Udah ini. Lihatkan saja kenapa Bapak. Masalah dibayangkan enggak? Apa menghadapi kenyataan orang ini?
Sudah, ayo kita lanjutkan lagi. Inilah baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan. Kalau dia tadi dilahirkan Rasulullah dalam keadaan semerbak mewangi. Kita bapak ibu bawa apa kita lahir? Kita baunya apa kalau dilahirkan? Bukan amis, bu, tergantung musim. Kalau pas musim jengkol kita lahir. Karena mama kan mau 9 bulan kita masih juga. Nah inilah jengkol. Sudah, kita lanjut nak. Ayo ini. Tadi 2 bulan dia dalam kandungan ibunya, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Ayahnya. Di mana ayahnya dimakamkan? Di kota Madinah. Kemudian pada usianya yang ke-6 tahun, maka dibagi bundanya dia berjarah ke kota Madinah. 2 bulan di kota Madinah, di kampung ayahandanya. Sekembalinya mereka ke Mekah, antara Mekah dan Madinah, namanya kota Abwa. Jatuh sakitlah di bundanya Aminah. Kemudian meninggal dunia. Di mana meninggal dunianya? Di kota Abwa. Dimakamkan di Bagan Batu. Dari kota Abwa ke Bagan Batu dibawa pakai ambulan parta. Iya, hati-hati Pak. Kita ini kan mobil ada ini memang. Karena kemarin waktu pemilihan legislatif itu ada ambulan. Calon seorang anggota legislatif tidak cocok pakai ambulannya itu. Masa ada di ambulan dia Pak, di pintu ambulannya sebelah belakang, tapi ini dibuatnya fotonya. Kan nggak enak awalnya Pak. Ada warga yang Pak dilanggar motor Pak, patah kakinya, pecah kepalanya. Dipanggil ambulannya datang, dibuka pintu belakang. Begitu dimasukkan jenazahnya apa katanya? Mantap. Akhirnya nggak menang dia, nggak menang. Apa pula ada mantap, sedangkan pemilih saya sudah berkurang 1 orang, katanya juga lebih mantap. Sudah, maka ibundanya tadi meninggal di mana? Antara Makkah dan Madinah, namanya kota Abwa. Maka pindah pengasuhan kepada pamannya. Siapa nama pamannya? Abdul Muttalib. Siapa nama istri pamannya? Nenek Nabi Muhammad. Kalau kakeknya Abdul Muttalib, jadi kalau neneknya sama seperti nama anaknya. Siapa itu? Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr itu nenek Nabi Muhammad, istri dari Abdul Muttalib. 2 tahun dia Abdul Muttalib, meninggal Abdul Muttalib, pindah pengasuhan kepada pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak, semua dia pertemukan Nabi Muhammad. Bahkan sampai dia bilang, siapapun yang berani menjolimi, siapapun yang mengganggu pedagang Muhammad, maka langkahi dulu mayatku. Kira-kira begitu bahasanya. Tapi walaupun begitu perjuangannya untuk baginda Rasul sampai mati tidak beriman kepada Allah. Sudah, lanjut. Pada saat umurnya 25 tahun menikah dengan Khadijah, 40 tahun diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul, 63 tahun kemudian meninggal dunia. Demikianlah kisah murid yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Hah? Tambah apa Bu? Ini bukan kenduri loh. Ibu bilang tambah kenapa Bu? Hah? Tidak bilang tambah kenapa Bu? Kurang. Berarti ibu nggak nyimak. Kan aku bilang demikianlah kisah maulid. Kisah maulid yang udah siap. Mulai lahir udah kuceritakan sampai meninggal. Jadi apa yang bilang sama kamu? Maulid yang udah, kita masih lanjut bro. Maulid yang udah. Udah, dengarkan kau bagus. Kalau akan ceramah, dengarkan ceramahnya aja, jangan banyak dipandangkan lagi. Ayo, kita lanjut. Pada saat baginda Rasulullah umurnya 63 tahun, Allah perintahkan kepada malaikat Israil, wahai malaikat Israil, kamu dulu kekasih Muhammad, tapi dengan satu syarat, tanya dulu sudah siap meninggal atau belum. Ini Pak, kelebihan itu hanya diberikan kepada baginda Rasul dan tak ditawarkan kepada nabi yang lain. Ya Pak, betul? Pak, ketua BKM. Tenang aja Pak. Kalaulah sekiranya malam ini datang malaikat Israil ke tempat Bapak, Assalamualaikum Pak, malam hari ini Bapak jam 1 malam akan dipanggil oleh Allah. Tapi Allah memberikan tawaran, Bapak sudah siap atau belum? Kira-kira apa jawaban Bapak? Tolong jawab di hadapan kami, jangan ada dusta di antara kita Pak. Siap atau belum Pak? Siap. Siap, yakin? 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 Nggak nyesal? Siap. Al-Fatihah. Ini ada STM juga ya. Bapak-bapak yang pakai lobek siap nggak meninggal malam?
Siap nggak meninggal malam ini? Nah kalau siap bilang siap, dia harus kita sepak nanti dia datang loh Pak. Siap atau belum Pak? Siap atau belum? Belum. Setua ini belum, Bapak mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi Pak? Kasihlah Pak kesempatan sama yang muda-muda ini. Jawaban Bapak ini jujur, aku ada kalau ditanya malaikat malam ini siap, belum tak malaikat itu belum. Iya Pak, belum. Ibu kalau malam ini meninggal dunia siap? Siap? Siap atau belum? Alasan yang pertama belum ada amal, betul? Alasan yang kedua anak-anak masih kecil, betul? Alasan ketiga paling dasar, takut ibu suami kawin lagi, ya kan? Kamu tak tahu saja lah. Kalau suami ibu itu paling menjaga, nggak terjaga ibu itu. Iya, nggak terjaga ibu. Bukan tak dari permainan RT kamu. Di HP-nya bacaannya pon. Begitu dihubungi yang angkat pon diam, dia masalah lah. Nggak tahu permain RT. Beda-beda tipisnya sama Ustadz itu. Nih, lah. Iya, hati-hati Bu. Kalau BKM nggak mau gitu. Iya Bu. Jangan pernah ibu pikir kalau suami ibu ganteng ibu bahagia. Belum tentu. Makan hal. Kalau suami ibu ganteng, ibu biar ibu tawa, kemana-mana ibu curiga sama dia. Mas berangkat kantor ya? Ya Mas. Udah berapa lama telepon? Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Di mana Mas? Di kantor. Di kantor ya. Nah, coba video call. Kantor kan? Ada ya? Baik. Sejak lagi telepon lagi. Mana Mas? Di fotokopi. Video call. Coba video call. Curiga ibu kan? Video call. Fotokopi. Oke. Ada. Setengah jam lagi telepon lagi. Mana Mas? Di toilet. Hah? Di toilet. Coba. Kan? Oh iya. Pikir bahagia? Oh enggak lah. Iya, baginda Rasul itu ditanya ada siap meninggal atau belum. Kalau sekiranya ibu, ini kan tahu kan kita model suami kita ini ibu, kan tahu kan kalau ibu meninggal dunia kira-kira bapak menangis apa enggak? Kan enggak, kau kan tahu ada orang model yang cuma menangis bu, tapi sebodoh. Sebelah lagi mencari itu lagi. Alah, ku tahu lah buaya. Iya. Kalau ibu tinggal dunia, anak kita nangis apa tidak? Nangis apa tidak? Berapa hari nangisnya? 3 hari. Hari keempat bu, ibu disiksa dalam kubur, orang tua bagi warisan. Kalau hari pertama ibu meninggal, anak itu nangis bu. Ada mama, datang bawanya di sebelah kanan. Wawa, tak ada lagi mama. Mama nggak ada. Datang bawanya bilang sabar ya. Iya. Datang paleknya, palek, ada mama palek. Datang palek, sabar. Iya palek ya. Datang lagi neneknya bu dari Bagan Senembah. Neneknya paham kalau orang-orang musibah gitu. Kasih kamu dia minum. Kasih kamu dia segar biar diam dia. Kasih kamu 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 segar. Kasih kamu segar biar diam dia. Kasih kamu segar biar diam dia. Lah segarnya nek. Lah segar
ya nek. Segar coba air putih lah dulu ya Wak. Iya gula segarnya iya nih. Kita meninggal dunia, anak-anak kita ingat kepada kita belum tentu. Dalam Al-Quran ada namanya anak adu mubin, musuh yang nyata. Kecil kita sayang-sayangi, kecil kita manjakan. Sekolah bu, mutang-mutang pun jadi. Makan nggak makan pun kita boleh, asalkan anak kita sekolah, betul. Yang namanya omak itu dahsyatnya bu, tahan berbohong demi anak-anaknya. Iya. Padahal belum makan katanya udah bu, padahal belum, betul kan bu? Saking sayang sama anak, betul. Aku emak dulu ketua nasi dulu tungtang ya. Pagi jam 5 subuh emak udah masak nasi goreng. Kalau bahasa kami dulu disaut, nasi dingin digoreng tapi nggak pakai minyak. Kalau ingat ibu berarti sebaya kita. Begitu aku mau makan berangkat sekolah, nah ini makannya nak, kata emakku, aku bilang, mama mau, aku bilang, enggak, mama udah kenyang nak. Kapan pula kenyang bu? Nasinya cuma itu kok. Pulang dia main nasi, mak aku ketua nasi tungtang. Aku masih ingat bu lagu kesayangannya. Telah berkayun menuju pantai, kerap bersua. Bisa aku tadi kata kau mak. Ya bu. Dulu kalau anak nasib tuh bu, emak-emakku dulu pulang nasib, biasanya pulang bawa telur rebus pakai bendera. Ya kan bu? Bawa pulang makku, mak telur mak iya. Nah, aku potong 4 bagi adik-adik sama kakakku, aku bilang, mama mau, aku bilang. Apa katanya? Enggak, mama udah kenyang. Kapan pula kenyang bu? Sementara cuma 1. Begitu dulu aku buat sama emakku, ternyata begitu sekarang yang dibuat anakku sama aku. Asalkan pulang ceramah, orang tuh nanti nanya kue sama buah. Adalah kalau tak ada nanti macam mana aku bilang sama orang tua. Maksudku gini Bapak Ibu, jaga kamu nama baik kampung kamu ini. Kalau ditanya di mana ya, di sana di Bagan, enggak pelit kan ya, kan enak kita nanti. Tolong jaga perasaan anakku, ya. Ya orang tuh 3 dia beradik, aku sama istri berarti 5 kan. Ya berarti 5 kota, itu maksudku, jangan kalau bagi-bagi lagi. Sudah, kita lanjut. Anak adu mobil, dia menjadi musuh yang nyata buat kita. Bahkan setelah meninggal dunia, tak sedikit anak yang durhaka kepada orang tuanya, betul? Pernah nggak durhaka sama mak? Pernah nggak? Belum, berarti ada rencana. Pernah nggak durhaka sama mak? Kalian bilang enggak, tapi nyatanya kadang-kadang tanpa kalian sadari banyak perempuan durhaka. Tidak hanya waktu anak-anak, setelah menikah banyak. Mak, aku mau kerja, tolong gantikan pempes anakku ya mak. Kau pikir mak itu pembantu? Mak jagakan anakku ya mak. Mak tolong cebokkan ya mak. Sebenarnya kadang-kadang sakit hati orang tua, tapi tetap dia bertahan. Iya, tetap dia kan. Orang tua itu namanya bu, tak sedikit kadang-kadang orang tua itu bu, mohon maaf ya bu, tinggal di rumah anak perempuannya. Anak perempuan sudah menikah, bangun dia pagi, dia sapu rumah, bangun dia pagi, dia cuci piring, bangun dia pagi, dia cuci halaman. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa bu? Hah? Karena dia tidak mau bu, ibu bertengkar dengan suami karena dia numpang hidup di rumahmu.
Bu, saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya, mana tahu bapak meninggal dunia, ibu tetap tinggal sendiri, ya Bu. Kalau adanya penghasilan untuk